Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai materi tentang pengawasan kualitas tanah dan pengolahan sampah di industri. Sebelum saya membahas materi, perkenalkan, nama saya Firminus Leonarus Lana, biasa dipanggil Alan, dari kelas 3B, Prodi Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Yang pertama, penyihatan tanah. Pengawasan pencemaran tanah ditujukan untuk menjamin tidak terjadinya keracunan akibat bahan kimia yang berasal dari polutan pencemaran tanah terhadap manusia, hewan maupun tumbuhan. Adapun standar baku mutu kimia tanah meliputi kimia anorganik yang terdiri dari 7 parameter, yaitu timah hitam, arsen, kadmium, krom atau valensi 6, senyawa merkuri, boron, dan tembaga dalam satuan miligram per kilogram. Sedangkan parameter organik meliputi BAP, DDT, diedrin PCP, dioksin atau TCDD, dan dioksin like PCBS. Adapun standar baku mutu radioaktivitas sebagai indikator pencemaran radon dengan satuan Bq per meter kubik yang berkisar antara 100 sampai 300, di mana 3,7 Bq per meter kubik adalah setara dengan 1 PCI per L. Berikut persyaratan kesehatan lingkungan media tanah yang baik untuk kegiatan industri. Dipersyaratkan sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi persyaratan konstruksi untuk jenis tanah peruntukan industri. Yang kedua, tidak tercemar oleh limbah domestik maupun industri, baik berupa limbah padat, cair maupun gas. Yang ketiga, tidak terjadi tempat perkembangbiakan vektor dan binatang pembawa penyakit. Dan yang keempat, jika tidak memungkinkan untuk mendapatkan kualitas tanah sesuai dengan persyaratan teknis bangunan industri, maka perlu dilakukan rekayasa atau remediasi tanah agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan dampak kesehatan pekerja. Yang berikut, pengelolaan sampah. Pelaksanaan penilaian terhadap pengelolaan sampah lebih ditekankan kepada sejauh mana perusahaan tempat praktik kerja industri mengelola sampahnya agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Perlu diketahui bahwa sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan atau pemakaian barang rusak dan bercacat dalam pembuatan manufaktur atau materi berlebihan. Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, diatur beberapa jenis-jenis sampah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sampah rumah tangga, yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan. Yang kedua, sampah sejenis sampah rumah tangga, yaitu sampah rumah tangga yang berasal bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga, melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar. Adapun pasar perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sampah spesifik, yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi sampah yang mengandung B3 atau bahan berbahaya beracun seperti baterai bekas toner, dan sebagainya. Sampah yang mengandung limbah B3 atau sampah medis, sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah,
sampah yang timbul secara periode atau sampah hasil kerja bakti. Pengelolaan sampah juga semakin berkembang sejalan dengan perkembangan jenis sampah yang akan dikelola. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah atau rumah tangga, pasar, dan lainnya. Mengguna ulang sampah dari sumbernya dan atau di tempat pengolahan dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan. Adapun juga penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan atau pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya. Adapun pengumpulan atau memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu. Dan berikut pengangkutan. Pengangkutan atau kegiatan memindahkan sampah dari sumber TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu. Kemudian ada pengolahan hasil akhir atau mengubah bentuk komposisi, karakteristik, dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut. Kemudian dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan. Adapun tempat penampungan sementara. Tempat penampungan sementara ini adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan atau tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah terpadu. Dan juga ada tempat pengolahan sampah terpadu. Tempat pengolahan sampah terpadu ini adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Ada juga tempat pemrosesan akhir sampah atau TPA. Tempat pemrosesan akhir sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Mengolah sampahnya agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan dan mencegah terjadinya kecelakaan kerja bagi tenaga kerja. Pengolahan sampah industri dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, upaya menciptakan kondisi kebersihan dalam ruang kerja dan di luar ruang kerja, misalnya di gang, koridor, halaman, dan taman, serta tempat-tempat kegiatan lainnya. Yang kedua, menyediakan tempat sampah kesesuaiannya dengan volume sampah yang dihasilkan, konstruksi tempat sampah, pemisahan tempat sampah untuk jenis sampah yang memiliki karakteristik berbeda, misalnya sampah organik dengan anorganik, sampah basah dan sampah kering, sampah berbahaya atau B3, sampah radiologi. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan pembersihan sampah dan pemeliharaan kebersihan di dalam maupun di luar ruang. Yang keempat, melaksanakan upaya pengangkutan sampah. Yang kelima, melaksanakan upaya pemusnahan sampah. Dan yang keenam, menyediakan petugas sampah. Sekian pembahasan saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat.